Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya ngobrol sama komputer? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar sama-sama rahasia di balik Python. Tenang aja, ini bener-bener buat kamu yang mulai dari nol, yang belum pernah nulis kode sebaris pun. Siap? Coba deh pikirin, gimana caranya kita nyuruh mesin yang otaknya cuma ngerti angka 1 dan 0 ya kan? Nah sebenarnya, itulah inti dari programming. Ini bukan sulap, bukan sihir. Tapi ini soal gimana caranya kita nerjemahin ide di kepala kita ke bahasa yang dimengerti sama komputer. Gini deh, biar gampang bayanginnya. Anggap aja komputer itu koki yang super patuh, tapi juga super duper lugu. Dia bakal ngelakuin persis, titik, apa yang kamu tulis di resep. Nah, si Python ini, dia itu buku resepnya. Bahasanya tuh enak dibaca, jelas, nggak pakai ribet. Tugas kita cuma satu, nulis resepnya yang bener. Oke, siap? Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Sama kayak bahasa Indonesia yang punya subjek, predikat, objek, Python juga punya tata bahasanya sendiri. Nah, kita bakal mulai dari kata-kata paling sakti yang jadi dasarnya semua perintah, yaitu keywords. Jadi, keyword ini anggap aja kayak kata-kata yang udah di-booking sama Python. Nggak bisa diganggu-gugat. Kita nggak bisa pakai kata-kata ini buat hal lain. Contohnya nih, kita mau bikin tempat nyimpen data. Nanti kita sebutnya variable, terus kita kasih nama if atau for. Wah, nggak bisa. Python-nya bakal bingung. Jadi, ya ini tuh pilar-pilar utama yang ngebangun struktur program kita. Nah, ini nih analogi yang pas banget. Anggap aja keywords itu kayak rambu lalu lintas. Keren kan? Kata if, misalnya, itu kayak lampu merah. Dia nyuruh program buat stop, cek dulu kondisinya. Terus ada for, itu kayak tanda puter balik, yang nyuruh program buat ngulangin tugas lagi. Nah, kata-kata inilah yang jadi penunjuk arah di dalam kode kita. Oke, ini dia beberapa rambu yang bakal sering banget kita lihat. Ada if dan else. Ini buat milih jalan di persimpangan. Terus, for sama while, ini buat ngelakuin hal yang sama berulang-ulang. Ada def, ini buat bikin resep atau perintah kita sendiri. Dan terakhir, true sama false, ini simpelnya buat jawaban iya atau enggak. Tenang, nanti kita bakal lihat langsung gimana cara kerjanya. Oke, tata bahasanya udah kebayang ya. Nah, sekarang gimana caranya biar program kita bisa diajak ngobrol, biar kita bisa ngasih masukan, terus programnya bisa ngejawab balik? Jadi gini, buat ngelakuin macam-macam aksi, Python tuh udah nyiapin semacam kotak perkakas yang isinya alat-alat siap pakai. Nah, alat-alat ini namanya built-in functions atau fungsi bawaan. Kalau tadi keywords itu tata bahasanya, anggap aja fungsi-fungsi ini kata kerjanya, kayak makan, minum, lari. Alat pertama yang paling penting itu input. Fungsi ini tugasnya simple. Dia nyuruh program buat nanya ke kita, kayak, "Woi pengguna, ketik sesuatu dong." Nah, pas itu programnya bakal diem dulu, nungguin kita ngetik, terus baru jalan lagi setelah kita tekan enter. Contohnya kayak gini nih. Programnya bakal nampilin pertanyaan, "Siapa nama Anda?" Terus, apapun yang kita ketik, misalnya Budi, jawaban itu bakal disimpan di sebuah wadah atau kotak yang kita kasih label nama. Nah, wadah inilah yang di dunia coding disebut variabel. Nah, kalau input tadi tugasnya buat dengerin kita, pasangannya itu ya print-print. Tugas print-print ini kebalikannya, yaitu buat ngomong. Dia bakal nampilin apapun yang kita suruh ke layar. Cara kerjanya gini, kita suruh Python print hello. Terus kita gabungin pakai tanda tambah plus sama isi dari wadah nama tadi. Kalau tadi kita isi Budi, ya hasilnya di layar bakal muncul halo Budi. Simple banget kan? Tapi hey, ini adalah dasar dari semua program interaktif loh. Jadi, ingat ya alur simpelnya, program nanya dan dengerin pakai input, terus dia ngejawab pakai printing. Selamat, kamu baru aja ngerti cara kerja program interaktif pertamamu. Oke, kita naikin levelnya dikit ya. Program yang pintar itu nggak cuma jalan lurus aja, tapi dia bisa milih belok di persimpangan. Gimana caranya? Caranya adalah dengan ngasih dia syarat atau kondisi. Nah, disinilah rambu if dan else yang tadi kita bahas mulai beraksi. Pikirin gini, if itu artinya jika. Jadi, kita nanya ke program, jika kondisi ini terpenuhi atau true, lakuin hal A. Terus else itu artinya jika tidak. Ini rencana cadangannya. Jika tidak atau kondisi if-nya ternyata false, ya udah lakuin hal B. Lihat deh contoh ini, gampang banget. Kita bikin variabel usia, isinya 20. Terus programnya ngecek, jika if
Usia lebih dari atau sama dengan 18? 20 lebih dari 18 nggak? Oh iya, benar. Kondisinya true. Berarti program bakal ngejalanin perintah di bawah if, yaitu nampilin Anda berhak memilih. Coba kalau usianya kita ganti jadi 15. Kondisi if-nya jadi false kan? Nah, programnya bakal loncat ke bagian lainnya, else, dan nampilin Anda tidak berhak memilih. Logis kan? Coba deh bayangin, kalau kita disuruh nulis print kurung 100 kali. Gempor kan? Manusia itu gampang bosen. Nah, enaknya pakai komputer kita bisa nyuruh dia ngelakuin hal yang sama berulang-ulang tanpa ngeluh. Disinilah gunanya loops atau perulangan. Nah, perulangan ini ada dua jagoan utamanya. Pertama, for loop. Ini kita pakai kalau kita udah tahu pasti mau ngulang berapa kali. Misalnya, lakuin ini 5 kali, titik. Nah, yang kedua itu while loop. Kalau ini kita pakainya buat ngulang selama sebuah kondisi masih terpenuhi. Contohnya, jalan terus selama lampunya masih hijau. Ini contoh for loop. Lihat deh, ada range 3. Gampangnya itu artinya lakuin ini 3 kali. Udah, gitu aja. Hasilnya gimana? Ya, tulisan mengulang bakal muncul di layar 3 kali. Jauh lebih hemat tenaga daripada nulis print 3 kali kan? Sekarang kita lihat while loop. Pertama kita bikin variabel count, isinya 3. Terus programnya mikir, selama count masih lebih dari 0, gue harus kerja. Oke, count sekarang 3, lebih dari 0, sip. Cetak angka 3, terus kurangin count jadi 2. Balik lagi ke atas. Count sekarang 2, lebih dari 0, masih. Cetak 2, kurangin jadi 1. Balik lagi. Count sekarang 1, lebih dari 0, masih dong. Cetak 1, kurangin jadi 0. Balik lagi. Nah sekarang, count itu 0. Apakah 0 lebih dari 0? Enggak. Oke, kerjaan selesai. Loopnya berhenti. Hasilnya, hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, ini bagian terakhir. Dan jujur, ini bagian paling keren menurutku. Gimana kalau kita punya beberapa baris perintah yang sering banget kita pakai? Capek kan nulis ulang terus? Nah, kita bisa bungkus perintah-perintah itu jadi satu perintah baru buatan kita sendiri. Kita bisa bikin resep atau fungsi kita sendiri. Caranya, kita pakai kata kunci def, singkatan dari define atau mendefinisikan. Di contoh ini, kita bikin fungsi baru namanya sapa. Fungsi ini butuh satu masukan, yaitu nama, terus di dalamnya, dia bakal ngegabungin tulisan halo sama nama apapun yang kita kasih. Habis itu, dia return atau mengembalikan hasilnya. Jadi, sekarang kita punya perintah baru. Kapanpun kita mau nyapa, tinggal panggil sapa Budi, sapa Ani, dan dia langsung kerja. Keren banget kan, kita baru aja bikin perintah custom. Oke, kita rekap super cepat ya. Jadi, kita udah belajar 5 blok bangunan dasar Python. Ada tata bahasa, pakai keywords. Ada aksi, pakai fungsi bawaan kayak print dan input. Ada logika buat bikin keputusan pakai if/else. Ada efisiensi buat ngulang-ngulang pakai for dan while. Dan terakhir, ada cara merapikan kode dengan bikin fungsi sendiri pakai def. 5 hal ini dasarnya. Tapi, ini baru permulaan loh. Anggap aja kamu baru aja belajar alfabet dan tata bahasa dari sebuah bahasa baru. Dengan 5 blok bangunan ini, kamu udah punya semua alat yang dibutuhin buat mulai nulis. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan bisa atau enggak, tapi cerita apa yang mau kamu tulis pakai kodemu. Selamat berkarya!